siapa sih yang disebut intelektual? Yes. Nah, salah satu ukuran seorang intelektual, satu harus punya karya. Gitu. Intelektual itu tidak diukur dari megafon yang dia teriakkan di jalanan. Wah, demo telah buslo ya. Serius gitu ya. Raffi Harun itu ya, bukan karena channel YouTube-nya, tapi karena dia punya tulisan sebelumnya. Dia terkenal gitu. Kalau dia nggak pintar nulis, nggak bakal terkenal itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para pemirsa sekalian, khususnya santri Persada UAD dan semua para subscriber Persada UAD TV. Alhamdulillah, pagi ini kita telah bersama materi kita, Pak Hatip Rahmawan, SPD STHIMA. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sudah lama tidak berjumpa karena pandemi ya Pak. Bagaimana kesibukan? Bisa dengan jarak ya, dan bertemu secara online ya. Ini nekat aja nih ya. Baiklah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Pagi hari ini kita akan ada materi dari beliau, yaitu tentang pelatihan nulis makalah oleh Pak Hatip Rahmawan. Sebelumnya bagi belum kenal beliau, nih saya perkenalkan ya, karena sudah terkenal di luar ini. Bagi teman-teman nanti yang aktif di organisasi, di OTOM, IMM khususnya dan yang lain, pasti tidak asing dengan beliau. Beliau adalah aktivis senior IMM. Kemudian beliau selain dosen ilmu hadis FAI UAD, beliau merupakan seorang penulis juga, Ustaz. Kemudian beliau merupakan ketua MPK PWMDIY dan juga bendahara MPK PP Muhammadiyah. Nih, yang menarik nih, beliau merupakan pimpinan redaksi pundi.org. Mantap itu ya. Bagi teman-teman belum tahu, penasaran kan, nanti dicek ya, dibaca di sini ya. Jangan nanya, dibaca. Kemudian beliau juga asesor penulis dan penyunting naskah profesional di ibu kota Jakarta ya teman-teman. Ini beliau Pak Hatip Rahmawan, keluarga kami Persada UAD dan FAI UAD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan beliau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua dan para santri atau admin yang ada di rumahnya masing-masing. Perlu saya jelaskan, Mas, saya ini mantan ketua program di Persada ini. Sengaja belum disebutkan, saya disebut keluarga dengan Persada gitu. Jadi termasuk Asabiqunal Awalun bersama Syekh Tantowi sebetulnya ya. Jadi generasi pertama pengelola Persada bersama Ustadz Tantowi. Ya, alhamdulillah waktu itu pernah jadi sekretaris ya, ketua kurikulum. Dan teman-teman bisa merasakan beberapa yang sebetulnya saya susun, termasuk 40 hadis hadis akhlak itu. Hadis akhlak. Salah satu saya yang susun. Itu materi kita pakai sampai sekarang. Oh, masih ya? Harus direvisi. Amal jadi. Oke, teman-teman semua, saya di Japri sama teman Persada untuk memberikan materi tentang menulis ya. Jadi sebetulnya yang saya kasih itu yang dasar dulu ya, kasih. Nah, sebelum teman-teman bercita-cita besar tentang penulis ya, saya harus berikan informasi bahwa menulis itu butuh motivasi. Apa saja sih yang melatar belakangi penulis itu menjadi seorang penulis gitu ya? Atau seorang ingin menjadi penulis itu apa saja sih yang dilatar belakangi gitu ya? Yang pertama, menulis itu sebetulnya untuk eksistensi, Mas. Ya, untuk apa? Keberadaan kita. Kita ini orang miskin, kita ini bukan raja, kita ini bukan anaknya presiden gitu ya. Maka kalau kita nggak punya karya, maka kita tidak akan dikenal orang. Nah, pemirsa di rumah bisa mengenal saya ketika pemirsa mengetik di Google ya, Google Search Engine Hatip Rahmawan, maka teman-teman akan menemukan puluhan tulisan saya di sana, ya, baik dalam esai agama, ya, populer maupun tentang pendidikan. Jadi saya itu nulis populer juga, pendidikan juga, agama. Nah, maka dengan menulis itu eksistensi kita diakui. Jadi kalau orang bertanya-tanya siapa sih Hatip? Hatip gitu ya. Siapa sih Hatip? Nah,
maka dia bisa mengetek hati, nah, maka profil saya akan muncul. Nah, mereka akan mengenal saya melalui itu. Maka satu yang memotivasi penulis untuk menulis adalah seseorang untuk menulis adalah untuk eksistensi. Saya dulu ngisi di Persada tahun lalu, maka saya membuat slogan menulislah kamu maka kamu akan ada. Kalau nggak pernah menulis nggak pernah ada, nggak beredar di dunia maya. Tidak dikenal. Nggak dikenal. Jadi meskipun ada YouTube, ya, menulis itu tidak bakal bisa tergantikan. Menulis punya segmen dan daya hidup yang saya pikir sama lamanya. Bahkan menulis itu jauh lebih lama hidupnya daripada YouTuber. Oh iya, saya buktikan, tak percaya? Hah? Buktikan. Mau bukti? Ya, Bukhari Muslim itu seorang penulis. Oh iya. Oh, itu buktinya. Benar. Jelas. Meskipun mati, tapi dia masih hidup sampai sekarang. Padahal Maka beliau tidak punya channel YouTube. nggak punya channel YouTube. Bukhari, channel Muslim. Ya, tapi mereka hidup sampai sekarang. Masih dikenal. Maka yang kedua, menulis itu adalah menyebarkan kebaikan. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang suka galau, alay, lebay, stres, kemudian curhat di media sosial, kemudian menuliskan kalimat-kalimat yang negatif, hentikan segera, gitu ya. Karena apa? Karena itu menjadi rekam jejak kehidupan kita. Besok Mas dengan kalau daftar pekerjaan, ya, Anda nggak akan dimintai CV. Ya. Saya sebagai pengusaha ingin cari karyawan, saya cukup klik di media sosial nama Anda, di Facebook Anda, di Instagram Anda. Ketika Anda menuliskan kalimat-kalimat yang buruk, maka itu menjadi profil Anda. Nah, sejak saat itulah Anda akan saya coret sebagai calon karyawan. Baru calonnya sudah saya coret, ini karyawan alay, ini nggak perlu saya masukkan sebagai karyawan. Maka menulis itu menyebarkan kebaikan. Tulislah di media sosial Anda hal-hal yang baik, maka Anda akan dikenal sebagai orang yang baik. Jadi jangan lebay ya, kalimat sarkastik, kalimat menghina, kalimat yang itu nggak baik lah ya. Dan itu menjadi profil Anda. Maka dengan media sosial itu seharusnya orang menjadi baik sebetulnya, karena dia nggak berani menampilkan sesuatu yang negatif. Kalau ada orang menampilkan keburukan di media sosial, berarti dia nggak sadar gitu. Nah, maka menulis itu kedua memotivasi seorang untuk menjaga kebaikan. Kemudian menulis itu untuk kehidupan. Menulis itu menjanjikan untuk kehidupan. Mohon maaf ya, saya ini menjadi penulis bayangan. Penulis bayangan ya. Koran, artikel gitu ya. Kalau yang nulis pakai nama saya mungkin di koran nggak muncul, tapi ketika saya menuliskan sesuatu pakai nama orang dan orang itu orang terkenal gitu ya, saya bisa dikasih 1 juta. Bahkan saya rutin untuk sebuah lembaga nulis per artikel dihargai 500.000. Kalau saya nulis 2 sudah 100 juta kan? Coba bayangkan, ini menulis itu sebetulnya apa? Untuk kehidupan juga, untuk menyambung hidup. Apalagi jadi mahasiswa. Belum nanti kalau masuk di Republika, masuk di Kompas itu sekali itu 700.000. Luar biasa sekali. Kalau Anda jadi penulis buku itu Anda bisa dibayar 5 juta. Saya di UAD Press membuka program hibah penulisan buku aja. Itu dosen-dosen S2 yang naskahnya kita seleksi lolos, mereka dapat 4 juta. Kan enak banget ya. Nulis cuma 150 halaman 4 juta. Kalau gelarnya doktor 5 juta dia. Itu level rendah loh itu Mas. Saya pernah dapat cerita dari Prof. Burhan. Prof. Burhan itu kebetulan penulis ya, termasuk guru saya juga. Itu dia sebelum nulis sudah dibayar 10 juta dulu Mas. Naskah belum jadi sudah dibayar itu. Di awal. Dari awal, jadi jangan dikira ya. Jangan takut. Jangan takut nulis itu kayak kalau sudah jadi kayak apa penulis ayat-ayat cinta Abdurrahman Al-Shirazi itu, wah itu itu miliaran itu ratusan juta itu. Jangan ditanyakan ya teman-teman. Udahlah ya seperti itu. Jadi nulis itu buat menyambung hidup, apalagi mahasiswa yang kekurangan nafkah, sangunya sedikit, itu jadilah penulis lah ya. Nah, pandemi ini ya merupakan peluang yang sangat besar untuk penulis. Karena apa? Duduk di rumah menulis. Sudah itu daripada keluar cari penyakit, nongkrong di kafe cari penyakit, duduk di rumah stay at home menulis. Sampai selesai. Bahkan kalau dosen itu nulis jurnal Mas, itu bisa di-hire sampai ratusan juta. Jurnal Scopus itu kita bisa dibayar sampai ratusan juta, puluhan juta. Serius. Nah, itu enaknya jadi penulis ya. Untuk kehidupan. Yang kedua,
menulis bukti Anda seorang intelektual. Ya mohon maaf ya kalau Anda ngaku seorang intelektual. Intelektual itu butuh ukuran. Siapa sih yang disebut intelektual? Yes. Nah, salah satu ukuran seorang intelektual, satu harus punya karya. Intelektual itu tidak diukur dari megafon yang dia teriakan di jalanan. Wah, demo tuh lah. Buslo ya. Serius gitu ya. Raffi Harun itu ya, bukan karena channel YouTube-nya, tapi karena dia punya tulisan sebelumnya. Dia terkenal gitu. Kalau dia nggak pintar nulis, nggak bakal terkenal itu ya. Jadi menulis itu bukti ya, seorang itu punya ukuran intelektual seperti itu. Jadi riset, penelitian, nulis itu bukti kekayaan intelektual, bukti ciri atau intelektualitas seseorang. Jadi mahasiswa mohon maaf ya kalau Anda cuma belajar IP bagus, Anda nggak bisa disebut intelektual kalau Anda nggak punya karya tulis seperti itu. Jadi harus punya karya tulis. Kita tanamkan untuk punya tulisan. Oke. Selanjutnya menulis itu untuk keabadian. Oh, yes. Itu seperti tadi Imam Bukhari, Imam Al-Ghazali. Ini orang-orang yang menuliskan sesuatu yang dia sebetulnya telah hidup sepanjang masa sampai kiamat. Menurut saya orang-orang yang saya sebutkan tadi tidak akan mati. Sampai tadi saya baca quote tentang tulisan ini apa yang menarik? Iya. Ini ada kata mutiara, boleh saya baca? Boleh silakan. Orang boleh pandai setinggi langit, tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah. Bukan Betul. begitu, Ustaz? Betul. Itu teman-teman. Makanya hidup keabadian, untuk keabadian menulis itu. Maka tulislah yang terbaik. Tulislah yang terbaik, karena menulis yang terbaik itu menjadi keabadian. Hamka coba lihat, sudah Luar mati, biasa. tapi dia karena sudah menghasilkan karya tulis yang luar biasa, monumen penulisannya adalah tafsir Al-Hasan, sampai sekarang masih hidup. Dan ini menjadi amal jariah yang nggak putus. Selama mahasiswa Persada itu menggunakan buku hadis arba'in yang saya susun, itu saya dapat amal jariah. Iya. Otomatis. Iya. Saya nulis bareng Pak Akang Solihin buku ibadah praktis ya, yang dipakai mahasiswa Suwadi. Baik, Ustaz. Ini buku yang ini tuntunan ibadah. Oh iya. Tuntunan ibadah. Tuntunan Itu ibadah. selama mahasiswa Wadi pakai, selama itu sih saya dapat pahala, Mas. Kecuali buku itu di stop dan diganti buku yang baru. Jadi itu nilai-nilai keabadian. Jadi insya Allah lah kalau kita nulis buku yang bermanfaat, buku itu bisa menginspirasi seseorang dan orang itu sukses dengan buku kita, itu selain untuk keabadian itu amal juga amal jariah. Ya, maka dari itu ya kalau Anda miskin ya jangan miskinkan ya intelektual kita lah. Kita masih punya harta yang begitu berarti itu apa, akal kita sama jari kita. Yang kedua, menulis itu untuk ibadah. Jadi menulis itu makanya saya bilang bukti rasa syukur kita kepada Allah. Kita diberikan tangan, diberikan mata untuk membaca, diberikan akal, maka gunakanlah jari kita ini Untuk hal-hal yang bermanfaat. Iya, jangan tangan ini, jari ini buat ngupil aja. Ngupil, nguntit, mencuri ya, digunakan untuk sesuatu yang maksiat gitu ya. Masya Allah, nauzubillah. Ini jari ini ya harus digunakan untuk yang bermanfaat. Setiap keyboard yang kita ketik ini ya, nah, itu ibadah pada Allah. Jadi nggak main-main. Makanya saya kadang-kadang ketika menulis itu sampai merasakan sesuatu yang eskatologis, kenikmatan tersendiri. Iya. Nyaman. Iya, bisa itu merupakan bentuk ya, rasanya bentuk ibadah memang betul, karena merasa itu seperti digerakkan. Pernah merasa lupa waktu nggak saat sampai? Oh enggak, kalau lupa waktu enggak, ini enggak sholat. Udah pagi. Jadi kayak ini ya, Ibnu Arabi itu kan pernah dianggap itu merusak akidah ya, karena dia mengatakan di dalam bukunya itu, saya menulis itu seperti mendapatkan wahyu dari Tuhan. Jadi sebetulnya orang salah memahami Ibnu Arabi, dikiranya Ibnu Arabi itu seperti Rasul gitu ya, wahyu. Tapi bukan, dalam dunia menulis gitu ya. Ketika kita sedang mendapatkan ide gagasan itu kadang-kadang itu mengalir seperti air bah. Dan itu dalam dunia menulis wahyu gitu. Jadi wahyu itu kan bentuknya bukan ayat saja ya, tapi inspirasi, motivasi. Yang paling yaitu inspirasi itu yang menjadi wahyu dari Tuhan ketika kita menulis sesuatu. Makanya kadang-kadang orang menulis itu kadang-kadang nggak sadar ya, nggak sadar itu maksudnya gini, ini kok ide nggak bisa berhenti ya gitu, ngalir. Itu karena dia sedang mendapatkan wahyu dari Allah. Berupa apa ya, berupa inspirasi kayak yang ditulis itu.
Makanya biasanya seorang musik begitu dakwah itu sekali ketik selesai, dan itu tidak terasa. Bisa jadi cuma 1 jam bisa berhalaman-halaman. Nah itu yang makanya katakan menulislah, karena menulis itu ibadah. Ada bukti kita syukur. Ya, bukti kita bersyukur kepada Allah. Oke, teman-teman semua, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, ya, menulis itu bukan bakat, bukan sesuatu yang langsung given dari Tuhan. Atau kita lahir menulis, nggak ada ya. Menulis itu adalah keterampilan yang dapat dipelajari, teachable ya, dia dapat dipelajari. Jadi orang sepintar apapun itu kalau nggak belajar nulis ya nggak bisa. Jadi orang yang nggak pintar, tapi kalau dia rajin dan konsisten dalam menulis, insya Allah dia jadi penulis yang baik. Nah itu maka menulis itu dapat dipelajari. Saya punya teman pintar gitu ya, wah kemana-mana ngoceh ceramah gitu ya, pintar memang bagus. Tapi ya setelah ceramah selesai hilang dia. Kenapa? Karena dia tidak menuliskan apa yang ada di pikirannya. Karyanya. Maka seperti yang dikatakan Al-Ghazali tadi ya, Iya. sehebat apapun kamu, sepintar apapun kamu, kalau kamu cuma ngomong doang, Iya. kamu akan hilang dari pikiran. Mohon maaf ya para ustadz ya, kalau ustadz itu cuma ngomong aja, ngoceh aja, gitu. Tapi nggak pernah ditulis apa yang dia omongkan, maka kita akan hilang. Orang akan lupa saja. Untung diselamatkan sekarang ada YouTube gitu Iya. ya. Kalau nggak ada YouTube Bisa ditulis ulang. Bisa ditulis ulang. Iya, tapi kalau nggak ada YouTube hilang. Kan kalau misalkan videonya kehapus kan kacau itu. Iya. Jadi nggak hapus kacau, nanti ada ustadz yang lebih hebat hilang. Yang kedua yang perlu kita ketahui, menulis tidak hanya menggerakkan jari, melainkan proses memahami, membaca, memahami, refleksi, dan aktualisasi dari gagasan menjadi teks. Nah, itu sebetulnya proses yang disebut dengan high order thinking gitu. High order thinking skill itu di situ. Jadi menulis itu proses HOTS itu mas. Itu sama kayak desainer, dari judul sesuatu, dari teks, kemudian dia masuk ke dalam otak dia, kemudian dia aktualisasikan dalam bentuk grafis. Ini kecerdasan juga. Ini high order thinking sebetulnya. High order thinking sebetulnya. Menulis juga kayak gitu, gagasan, dia baca, kan ciri-ciri HOTS itu membaca, kemudian refleksi. Nah, refleksi ini sudah HOTS sebetulnya ini ya. Kemudian dia aktualisasikan dalam bentuk verbal, tulisan. Itu luar biasa, itu nggak semua orang bisa menerjemahkan bahasa ide di sini menjadi bahasa tulis. Tadi saya mau tulis apa ya? Itu namanya, makanya nggak semua orang. Nah, orang yang menulis itu pasti cerdas sudah, karena dia sudah melakukan proses high order thinking. Skill. Kemudian menulis merupakan ciri seorang intelektual, sudah tadi saja. Jadi bukan orasi yang dinilai seorang, tapi tulisan yang dinilai seorang. Tan Malaka itu mas, kalau dia tidak pernah menulis, dia tidak akan dikenal sebagai seorang intelektual. Iya. Tan Malaka itu dia komunisme yang dia yakini itu tertutupi sama karya intelektual dia. Jadi seorang komunis muslimnya Tan Malaka, tapi dia lebih dikenal seorang intelektual dari seorang politisi karena tulisan. Menulis itu adalah bentuk kebebasan. Menulis itu nggak bisa disekat, nggak bisa detail. Anda dalam penjara, malah justru di penjara itu menghasilkan sebuah tulisan. Itu situ saya sebutkan ya. Ada Antonio Gramsci atau Gramsci, orang Italia. Dia di penjara, jadi di penjara itu dia menulis sebuah risalah dari note of from prison, nggak salah, itu tulisan-tulisan dia dari penjara dia tulis, dari situ dia sebarkan. Ternyata tulisan-tulisan itu menjadi motivasi orang melakukan pemberontakan, perlawanan terhadap ketidakadilan. Sama seperti yang terjadi oleh Tan Malaka. Tan Malaka ini ditangkap di penjara, kemudian dia menulis dari penjara ke penjara. Tapi itu tulisan Tan Malaka ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda untuk melakukan sebuah perjuangan. Sama Pramudian Tatur juga ini orang sastrawan komunis ya, gitu ya. Dia di penjara di Pulau Buru, tapi dari situ dia menghasilkan novel-novel yang luar biasa. Dan sekarang kan difilmkan ya, itu Manusia dan sebagainya. Sama Hamka juga kayak gitu. Ya ini yang Muslim ini, Hamka ini orang hebat ini. Dia di penjara itu malah karya tafsirnya selesai di sana.
Jadi ini sangat fenomenal, mengalahkan Pramudia Anantatur sama yang lain-lain nih. Karena ini karya tafsir nih. Ya. Karya yang di penjara ini bisa selesai. Iya. Jadi, Apalagi makanya kita di kamar di makanya di saya tempat yang katakan enak. menulis itu tidak bisa adalah sebuah kebebasan. Karena nggak bisa disekat dengan ruang dan waktu. Dimanapun bisa. Meskipun kita di penjara fisik kita, tapi ya, jari kita itu nggak bisa di penjara, ide kita nggak bisa di penjara. Gitu. Nah ini itu yang perlu anda ketahui. Maka jadilah penulis, jangan jadi orator begitu bisu nggak bisa menulis lagi. Oke, next. Nah, maka kalau anda ingin jadi penulis, ini kebiasaan-kebiasaan sederhana yang perlu anda lakukan. Ya, itu ya. Yang pertama, anda harus punya buku diary atau buku catatan lah, apa saja di mana saja anda harus punya buku catatan. Tulis kejadian yang anda alami, hal yang paling buruk sampai yang paling menarik. Pokoknya tulis yang menurut anda paling buruk, yang menurut paling baik. Yang kedua, bisa juga anda tuliskan ide gila yang tidak pernah ditulis pikirkan. Kalau anda punya ide gila tiba-tiba muncul, udah tulis aja. Jangan sampai ide itu nguap. Tulis dulu aja. Tulis dulu aja. Tulis dulu aja. Kok ada tiba-tiba ada ketika baca, ketika diskusi, ketika mendengarkan sesuatu, satu ada ide gila ini. Tulis aja sedapatnya. Dapat 1 paragraf tulis, 2 paragraf tulis, 3 paragraf. Terus siapa tahu itu merupakan bagian dari cermin pecah yang belum disambung saja. Nanti kalau sudah tersambung itu menjadi gagasan yang luar biasa. Tulislah apa yang anda rasakan, tulislah apa yang anda pikirkan, dan tulislah apa yang anda bayangkan. Apa yang anda bayangkan, apa yang dibayangkan, apa yang dirasakan, dipikirkan. Aktualisasikan jadi tulisan. Iya. Yang anda rasakan, aku merasakan sedih. Tulis saja, aku sedih, gitu kan? Di mana sedihnya? Di kamar sendiri berbalut sepi. Oh, kan kayak gitu nulis itu kan. Terus setelah itu ada apa lagi? Ditemani seekor koi yang tersekat di dinding-dinding kaca. Kan menarik kan gitu. Lagi gitu kan ya. Jadi cara nulis gitu aja. Apa yang kamu rasakan tulis. Manfaatkan ini apa namanya? Ornamen-ornamen yang ada di sekitar lingkungan kita gitu ya. Sudah. Tadi kan sudah berapa kata tadi? Iya. Sudah jadi kalimat yang menarik kan? Padahal cuman baru ada ikan, kaca, di kamar ada sendiri. Jadi 1 paragraf yang menarik kan? Dan menarik untuk iya kan? Jadi gitu. Enggak terlalu sulit. Apa yang saya itu apa yang saya rasakan. Kalau apa yang kita pikirkan, ya tulis saja gitu ya. Misalnya kita memikirkan tentang wanita gitu ya. Menarik wanita. Iya, wanita penuh tanda tanya gitu kan. Apa yang diinginkan sulit ditebak kan, kayak gitu kan, enak sudah kayak gitu. Jadi nulis itu gampang gitu. Karena kita mikir tentang wanita. Kadang aku suka, dia tidak suka. Kadang dia suka, aku tidak paham. Kayak gitu. Jadi sudah kan 1 paragraf itu. Jadi sebenarnya nulis itu gampang gitu. Terasa itu udah panjang. Iya. Sudah dapat 4 kalimat kan kayak gitu, 3 kalimat. Apa yang kita bayangkan juga Iya, bisa. apa yang kita bayangkan bisa. Misalnya gini, andaikan bumi itu jatuh pada hari ini, itukah yang disebut kiamat? Ketika kalau di Al-Quran bumi digulung gitu ya. Oh iya. Ketika bumi digulung, apakah aku akan hidup pada saat itu? Kan gitu kan? Sudah jadi gitu ya. Kuasakah kita untuk berbuat dosa? Siapkah kita untuk mati? Kan ini sudah, itu yang kita bayangkan gitu loh. Apakah selama ini kita sudah siap? Itu nanti akan jadi tulisan yang reflektif. Jadi gitu sebetulnya. Jadi nggak usah susah mas gitu ya. Apa yang ada dibayangkan. Makanya saya sering kadang-kadang ketika seorang penulis itu ketika menulis itu sebetulnya tidak hanya menggerakkan emosi, tidak hanya menggerakkan rasio dia, dan dia juga menggerakkan imajinasi dia. Jadi itu kecerdasan yang kompleks sebetulnya mas. Sangat kompleks sekali. Iya sangat kompleks. Belum lagi motorik ya. Ini kan motorik ya, tangan jari ini motorik. Ini, ya kan? Terus jari. Imajinasi jari, banyak sekali yang bergerak. Makanya penulis itu sehat-sehat ya. Pikirannya tenang, fresh. Tuh mas, makanya dan tertuangkan. tuh makanya
harus punya buku catatan. Kita setiap baca ada hal penting catat, ada yang kita rasakan menarik catat, pokoknya catat aja. Jangan pikirkan struktur kalimatnya ya, pokoknya itu nomor sekian. Ambillah peran dalam organisasi yang paling banyak berhubungan dengan kegiatan menulis. Jadi kalau Anda aktivis, Anda nggak usah berkecil hati, ambil peran yang paling banyak berkegiatan menulis ya, jadi sekretaris. Ya. Ada acara pilih jadi notulen. Ya. Banyak orang yang tidak menyukai kegiatan-kegiatan karena menganggap itu melelahkan, tapi itu salah. Saya mengawali menulis itu ya dari organisasi, saya jadi sekretaris OSIS, ya, saya jadi sekretaris organisasi di pesantren, saya jadi sekretaris Korkom, jadi sekretaris itu menarik gitu. Dan banyak kegiatan menulis. Dan akhirnya semua bentuk tulisan organisasi diserahkan ke kita, konsep surat, proposal, makalah, macam-macam akhirnya kita. Dan disitulah kita belajar dengan terpaksa dengan lingkungan yang kita bentuk sendiri. Jadi itu ambil di sana peran-peran itu. Ya mohon maaf ya teman saya yang suka cuma orasi-orasi aja, akhirnya kan setelah sekian tahun nggak bisa apa-apa. Nah, yang ini yang paling penting biasa. Ini harus baca buku. Ini harus digarisbawahi. Biasakan baca buku, artikel, novel atau karya apapun, pokoknya kita harus rajin baca lah. Kalau menjadi penulis memang harus baca. Karena menulis itu kan menumpahkan ide dan gagasan. Sementara membaca itu memasukkan gagasan ke dalam otak kita. Nah, kalau gimana? Apa yang mau kita tulis sementara idenya nggak ada di otak ini kan kosong? Nggak keluar ini idenya. Kayak dibaca nggak ada ya. Jadi nggak keluar idenya. Nah, maka dari itu harus baca. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi baca dulu. Baca setelah masuk, kemudian baca, ada yang menarik. Memang baca kuncinya sih. Nah, karena kalau orang sering baca pun kosakatanya kaya sebenarnya. Iya, banyak kosakata. Lebih menarik dan kelihatan. Iya. Dibaca meliuk-liuk. Padahal itu sama tapi olahan katanya berbeda. Betul. Diksinya banyak. Iya, olahan kata. Banyak diksinya berbeda dan banyak. Wah, itu sangat dari saya untuk dibaca. Jadi kalau nulis itu satu paragraf banyak kayak diksi dan menarik. Tapi kalau orang nggak pernah baca, diksinya itu aja. Satu paragraf kata itunya bisa 10 kali. Dan kata yangnya bisa 5 kali, 10 kali, kacau gitu. Ya mohon maaf ya. Tapi memang itulah. Ada apa aja, novel boleh, artikel boleh, cerpen boleh, baca kan. Gitu ya. Oke. Nah sekarang tahap nulis. Tahapan menulis. Gimana caranya? Ya. Nulis itu punya 3 tahapan. Pra menulis, saat menulis, setelah menulis, atau pasca menulis. Jadi, apa yang perlu dilakukan saat pra menulis, sebelum menulis? Nah, memang seorang penulis berdasarkan pengalaman pribadi saya harus mengumpulkan informasi. Jadi, semakin banyak informasi yang saya kuasai, maka saya akan makin mudah menulis sesuatu. Iya. Tulisan saya tentang belajar merusak negara dari Firaun. Itu saya sebelum nulis saya serius baca buku, baca tafsir, kemudian saya baca hasil riset orang-orang luar negeri yang berbicara tentang Firaun. Saya baca itu jurnal-jurnal itu, buku-buku saya baca. Dan setelah saya baca, saya menemukan informasi menarik kan saya catat kan. Saya baca data itu berkali-kali, baca lagi itu data berkali. Akhirnya kan masuk sini mas. Akhirnya terstruktur menjadi sebuah sistematika gagasan. Oke. Maka tadi kumpulkan data. Yang kedua apa? Kumpulkan data. Terus carilah data itu yang paling unik. Ketika saya tulis tentang Firaun mas ya, nanti bisa ditampilkan di sini ya. Saya nulis di YouTube tentang Firaun. Yang paling menarik fakta tentang Firaun itu adalah gitu. Yang kita ini ya, bahwa Firaun ini bukan nama orang. Firaun nama rezim. Ya, rezim yang terdiri dari 2 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Merneptah. Tokoh yang kedua namanya yang dari 2 tokoh lah.
yang satu bapak dan anak. Musuhnya Musa itu anaknya Fir'aun, anaknya yang pertama ini sebetulnya. Itu kan dia belum tahu kan itu saya menjawab ini penting ini kan gitu kan. Jadi ada Ramses. Ramses ini punya anak namanya Mermentah. Ramses ini bapaknya, Mermentahnya anaknya. Musuhnya Musa ini yang mati tenggelam itu Mermentah itu tadi. Nah, itu silakan dibaca itu saya. Nah, itu kayak maksudnya dari data dan fakta yang kita baca itu kumpulkan yang paling unik. Nah, itu yang paling unik lagi, Mas. Muncul pertanyaan saya, kenapa kok Fir'aun itu membunuh anak laki-laki dari Bani Israel? Kenapa? Oh, ini saya cerita dulu, ada anak laki-laki dibunuh. Nah, itu kenapa? Kamu tahu nggak? Selama ini teologi kita mengajarkan apa? Mimpi kan? Karena mimpi kan? Oh iya, mimpi akan ada suatu anak yang akan membunuhnya kan? Iya. Saya cari itu Mas di kitab tafsir, Mas. Ya. Saya cari di kitab tafsir, itu ternyata nggak ada dalilnya. Oh, nggak ada dalilnya itu ternyata itu. Semakin penasaran. Iya. Mungkin. Saya cari ternyata itu nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Dan dari sekian tafsir itu hanya satu tafsir saja yang membahas itu. Kalau nggak salah di tulisan saya tulis tafsir Al-Lubab nggak salah itu ya. Saya baca lagi, tapi cuma ada satu tafsir. Dan itu pun di dalam tafsir itu tidak dijelaskan riwayatnya. Artinya itu hoax kan? Itu hoax itu. Iya. Nah, terus saya baca penelitian dari jurnal-jurnal dan buku-buku di orang Eropa saya baca. Ternyata ditemukan fakta dan data. Kenapa kok Bani Israel itu dibunuh oleh Firaun? Tahu nggak alasannya? Jadi gini Mas, di hasil riset yang saya baca itu, di situ tertulis bahwa Bani Israel itu jumlah penduduknya mendominasi Mesir. Dan terjadilah kesenjangan ekonomi di sana. Sistem perekonomian di Mesir dikuasai oleh Bani Israel. Gitu. Karena suku asli Mesir itu akhirnya tersingkir dari karena kalah bersaing secara ekonomi oleh orang-orang Bani Israel itu, akhirnya orang Bani Israel ini dikebiri secara politik. Nah, akhirnya untuk mengantisipasi itulah Fir'aun memfatwakan untuk membunuh semua anak Bani Israel. Dan semua laki-laki Bani Israel pada waktu itu diperbudak. Jadi gitu caranya untuk membalikkan keadaan. Yang ditempuh Fir'aun caranya seperti itu. Gitu ceritanya Mas. Nah, di situ kan faktanya berbeda dengan dalam keyakinan yang selama ini beredar itu, hoax tadi itu ya. Ceritakan beda. Jadi ada kecemburuan ekonomi faktor itu pada saat itu. Nah, terus itu nanti berhubungan dengan larinya Musa menuju Palestina. Siapa yang diajak Musa untuk lari menuju Palestina? Nah, itu pertanyaan. Kan harusnya gini toh Mas. Saya ini Firaun ya, saya berkuasa. Kalau Musa melarikan diri, harusnya saya seneng dong. Gitu. Ngapain saya kejar capek-capek gitu kan? Iya. Kemudian di sini menguasai penduduk, menguasai perekonomian kok pergi ya saya senang kan, hartanya bisa saya jarah kan gitu. Tapi kenapa Firaun ngejar Musa dan pasukannya itu? Tahu nggak kenapa alasannya? Nah ini karena yang diajak Musa itu. Di situ dalam Al-Quran menggunakan kata zuriat. Kalau kita ya zuriat. Kalau nggak salah di Al-Quran menggunakan kata zuriat. Yang dibawa Musa itu berdasarkan itu adalah pemuda-pemuda Mas, pemuda-pemuda usia produktif gitu loh. Kalau bahasa sekarang mungkin insinyur orang-orang pintar yang dibawa, dan itu sekitar 600.000 orang yang dibawa. Coba bayangkan sebuah negara kemudian pemuda-pemuda potensial yang cerdas-cerdas itu pergi semuanya. Kira-kira hancur nggak negara itu? Iya pasti. Bubar kan? Pasti. Itu yang diajak lari sama Musa itu menuju ke mana namanya? Palestina itu. Jadi orang-orang pintar, pemegang-pemegangnya itu yang diajak pergi.
Makanya Firaun nggak mau terima kalau itu pemuda berangkat meninggalkan Mesir. Hancur ini Mesir ini, nggak punya kekuatan ekonomi lagi kan. Kurang hancur Mesir. Kejarlah itu, jangan sampai pergi keluar kota gitu. Jadi di situ. Kan menarik ya. Nah, disitulah saya bilang ya, penulis itu harus rajin baca, cari hal-hal yang unik itu tadi. Ini bukan cerita musanya mas. Dan jarang diketahui oleh orang. Iya, cari fakta-fakta unik itu. Ini bukan cerita musanya yang. Nah, setelah kita mendapatkan fakta-fakta unik, baru kita buat mind map, mas. Mind map itu peta pemikiran kita dengan ya bolehlah buat dengan lingkaran, digaris ke sini. Ini misalnya tentang ini Musa, ini Firaun, ini apa? Kita harus buat mind mapnya. Ya, seperti itu. Atau kalau enggak kita buat ringkasan, atau kalau enggak kita buat draft. Nah, setelah itu baru kita ya tentukan topik tadi itu sebenarnya ya terus. Nah, setelah itu baru kita masuk ke langkah berikutnya yaitu tulis. Nah, gimana nulisnya tadi itu? Nah, kita kan sudah tadi punya ini ya, punya mind map tadi ya, atau kita punya draft tadi ya, atau kita punya outline ya, outline tulisan. Ya udah dari outline itu baru kita jelaskan tadi. Kita mau dari bawah dulu, dari topik dari kita menentukan topik sudah ada subtopik tadi mas ya. Nah, kita dari subtopik yang mana yang kita kuasai. Sebenarnya nggak harus runtut dari atas betul ya. Nah, jadi jelaskan apa yang Anda kuasai dulu dari mind map yang Anda buat tadi. Misalnya dari tahu sejarah dulu, atau dari fakta yang mana, dari fakta yang A atau fakta yang Z itu ada silakan aja. Jadi kita menulis itu mengawali dari yang mana itu juga bebas saja, dari kanan kiri atas oke sudah tidak masalah, itu bebas. Kemudian tulis apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan di dalam otak tadi seperti yang di awal saya bilang tadi. Kalau itu berdasarkan analisis ya berdasarkan pikiran kita. Tapi menulis itu mas juga perlu membayangkan. Ketika saya kan saya merasakan mosok Firaun ngapain sih bunuh? Dia merasakan dulu, membayangkan saya. Seandainya saya Firaun saya sebagai Firaun hidup di zaman itu, mosok aku bisa marah-marah sama Bani Israel tanpa yang melatar belakangi. Hanya dengan mimpi gitu kan? Gitu. Atau saya apa sih yang melatar belakangi lari itu? Mosok lari membuat, ya itu tadi kayak gitu ya pertanyaan itu. Jadi menulis ini sudah kompleks ya. Nah setelah itu ya tulis aja ya. Tulis aja ya apa yang perlu ditulis tadi itu ya. Terus selanjutnya abaikan tata cara penulisan itu diabaikan dulu. Pokoknya apa yang ada itu yang kita tulis ya. Untuk mau itu tulisannya benar salah secara gramatikal itu nanti dulu ya. Seperti itu. Nah kemudian habis itu pokoknya ini sudah mulai berikan bumbu penyedap ya, informasi tambahan, diksi yang menarik, seperti itu ya, pilihan kata, tambahan dan yang lain. Nah di dalam teori menulis kadang-kadang ada ini mas, dalam satu paragraf itu ada kalimat utama sama kalimat pendukung, ya kan kayak gitu ya. Nah sebetulnya ini teorinya aja memang kayak gitu mas, teorinya memang seperti itu. Tapi faktanya mas, penulis itu nggak pernah berpikir tentang mana main topik sama topik yang menjadi support gitu sebagai pendukungnya. Karena penulis itu nulis aja dia gitu kan. Nggak banyak menentukan ini kalimat penopang, ini kalimat saya jangan dipikir. Kalau kita mikir itu dulu nggak selesai tulisan. Pokoknya tulis aja, nanti baru setelah itu tugasnya setelah penulisan gitu ya. Pokoknya tulis dulu sampai habis. Semua tersalurkan dari saat yang di sini. Nah terus ya juga usahakan kalau bisa menulis itu ya jangan menggunakan kalimat bertingkat terlalu banyak. Karena kalau menggunakan kalimat bertingkat terlalu banyak itu bisa penulis jadi susah memahami. Kalimat bertingkat itu tahu menggunakan yang ini mas. Oh itu bertingkat. Misalnya Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia yang didirikan tahun sekitar segini. Yang dimana, pokoknya itu jangan terlalu banyak menggunakan kayak gitu. Pokoknya begitu satu kalimat selesai, nggak perlu dikasih tingkat-tingkatan, langsung titik gitu aja. Jadi itu membuat orang mudah paham dan tidak capek membaca buku. Orang capek lelah baca buku itu karena apa? Yangnya terlalu banyak. Kalimat bertingkat terlalu banyak. Beda dengan tradisi di Indonesia, kalimat itu ya
tidak usah panjang-panjang, ya. Pokoknya sesingkat mungkin tapi mudah dipahami. Justru itu tulisan yang bagus seperti itu. Yang dibaca mudah dibaca, ya. Tidak terlalu panjang, ya. Ya itu sudah kalimat itu. Saya pernah baca tulisan naskah ya, seorang dosen, satu kalimat 32 kata. Coba bayangkan. Satu kalimat 32 kata. Itu kayak orang baca Al-Fatihah satu nafas. Habis baca itu paragraf kedua pingsan. Udah kehabisan nafas. Salat tarawih. Bengek dia. Lo ya kan? Iya. Baca juga gitu Mas. Kalau singkat-singkat kayak tadi itu kan saya sedang sedih. Kan selesai enak. Terus tadi kan ada sambung-sambung itu kan enak ya. Tapi kalau panjang itu capek Mas, nggak bernapasan. Ini kapan endingnya? Kapan endingnya? Katanya nggak habis-habis. Itu jadi itulah bedanya menulis dengan jadi sama singkat jelas itu malah enak. Ya. Terus yang kedua ya kalimat itu tidak butuh SPOK Mas. Kan ada subjek, predikat, objek ya, ada keterangan gitu kan. Ya, kalimat dalam linguistik kontemporer kalimat itu terkadang ya tidak harus sekomplit itu. Asal orang sudah paham itulah linguis, itulah bahasa. Nah kadang-kadang memang para linguis konservatif ya atau linguis yang klasik itu selalu menginginkan kalimat itu full ada subjek, predikat, objek. Tapi kalau linguis modern ya yang kontemporer belakangan ini kalimat itu bisa jadi tidak membutuhkan ya tidak sesuai dengan asal itu dipahami seseorang. Asal membaca. Misalnya kayak gini. Contoh ya, biasanya Dahlan Iskan sering menggunakan cara dan model penulisan yang singkat tanpa SPOK, tapi orang senang karena mudah dipahami. Misalnya, militer itu begitu kejam terhadap mahasiswa, ya. Hantam, pukul tanpa belas kasihan. Ya. Coba, kamu paham nggak dengan kalimat itu? Paham nggak dengan kalimat itu? Ya. Kalimat pertama ada SPOK-nya, tapi kalimat kedua itu kan titik, hantam, pukul tanpa belas kasihan. Pertanyaannya hantam, pukul tanpa belas itu ada SPOK-nya nggak? Nggak ada. Tapi paham nggak maksudnya? Lebih mudah dipahami kan? Itu namanya linguis kontemporer kayak gitu Mas logikanya. Nah, saya senang dengan gaya bahasa kayak gitu Mas. Menarik sekali. Saya senang menulis dengan gaya bahasa kayak gitu. Dan sekarang sepertinya jurnalistik juga sekarang arahnya ke sana. Cara-cara menulis terakhir kontemporer kalian arahnya ke sana. Dan saya lihat yang banyak mempelopori model penulisan seperti ini si Dahlan Iskan gitu. Dahlan Iskan dengan tulisan-tulisan, Anda cari aja ya kalau Anda mau Dahlan Iskan berbagai macam tulisannya pasti stylenya gitu. Maka nulisnya sebenarnya nggak perlu jangan terlalu terikat dengan itu juga ya. Penting nulis dulu, tulis dulu. Terus yang terpenting lagi adalah tidak ada penulis itu yang lahir begitu saja. Dia pasti mengalami proses belajar dari orang lain atau meniru gaya orang lain. Saya ini termasuk orang yang terinspirasi dari 3 penulis besar. Yang pertama Nurholis Majid, yang kedua Hamka, terus yang ketiga Kunto Wijaya. Jadi saya senang 3 orang ini. Saya tuh kolektor bukunya Nurholis Majid. Jadi Nurholis Majid ini orang pintar tapi nulis buku nggak pernah menggunakan diksi yang sulit. Diksinya gampang-gampang. Padahal orang pintar. Orang pintar tapi nulis dengan diksi yang gampang, mudah sekali dipahami. Dan kalimatnya nggak bertele-tele, nggak banyak kalimat bertingkat. Anda perhatikan aja. Terus yang kedua Hamka. Nah Hamka ini sama, dia nulis itu orang membaca tulisan Hamka itu meskipun panjang kalimatnya, tapi orang nyaman sekali. Anda kalau baca tafsir Al-Azhar itu baca tafsir Al-Azhar itu diajak kita berpetualang ke masa lalu. Benar. Jadi Hamka meskipun kadang-kadang dia pilihan katanya yang menarik. Terus yang ketiga adalah Kunto Wijaya. Nah Kunto ini mungkin si Dahlan Iskan itu banyak niru Kunto. Karena Kunto ini dia nulis juga di bukunya yang banyak itu kalimatnya juga pendek-pendek sederhana. Jarang dia menggunakan kalimat berpindah.
kalau tidak salah saya tadi baca juga yang melatar belakangi apa yang buat harus kita menulis katanya. Sebenarnya dari apa? Yang nggak usah mikir-mikir, nulis dan nulis lah. Iya. Ya sebenarnya apa sih? Ya tulis aja. Tulis aja. Nah jadi meniru itu penting. Jadi kalau kita mau menulis ya, cari tokoh yang kita idolakan, baca dan tiru gayanya. Itu aja caranya. Saya jadi nulis itu sebenarnya pengaruh gaya tulisannya itu ya terpengaruh 3 orang yang saya sebutkan tadi. Jadi gitu saya meniru betul waktu itu kan nulis. Jadi bahkan karena saya dulu banyak tesis saya banyak bicara tentang Hamka gitu. Karena dan buku Hamka itu banyak saya baca. Akhirnya itu berpengaruh dengan style dan gaya penulisan di tesis saya. Saya tahu kan gitu. Ya. Oke. Nah, pasca menulis apa yang kita lakukan? Biarkan otak istirahat sejenak, paling tidak 1 jam, lalu lakukan swastunting. Swastunting itu kita ngedit sendiri. Jangan langsung ya tetap penulis itu pasti melakukan kesalahan. Ya, entah salah tulis, ya, kita review lagi. Ya, kita swastunting, itu namanya swastunting sendiri. Diedit sendiri, dibaca ulang lagi. Soalnya ada informasi yang kurang, ada typo, ada macam-macam. Diksi yang kurang menarik gitu. Oke, next lagi. Kemudian ya itu apa yang dilakukan dalam swastunting? Typo, diksi, kalimat itu efektif atau enggak, kira-kira orang-orang itu paham atau enggak, kekuatan data, nilai moral yang terkandung. Jadi gini mas, tulisan yang baik itu bisa dipahami orang pembaca, dan pembacanya itu siapa saja. Jadi kalau saya nulis tentang hadis, Anda prodi apa? BSA. Anda prodi BSA nggak paham dengan tulisan saya, berarti saya yang nggak bisa nulis. Mestinya saya kalau nulis ya itu bisa dipahami baik orang BSA, orang informatika, orang matematika, orang fisika, itu ada orang fisika di situ. Kalau dia nggak paham tulisan saya, berarti tulisan saya jelek. Itu bedanya. Jadi yang menulis itu harus membahasakan bahasa itu kepada orang yang semua orang itu bisa membaca. Kalau memang tujuannya umum ya. Kalau tujuannya anak-anak ya kita sesuaikan dengan bahasa anak. Pilihlah, nah, judul tuh nggak harus di awal, tapi topik di depan ya. Topik, bahasan itu di depan, tapi judul belum tentu di depan. Karena di judul ini ketika setelah menulis, nah barulah kita namai bisa kasih, baru diberikan judul itu baru bisa. Saya waktu nulis tentang viral itu kan dulu biasa aja ya. Nah, terakhir itu apa ya judul yang menarik? Wah, ini judul yang menarik. Belajar merusak dari viral ya nih. Karena belum ada judul yang negatif kayak gitu. Selama ini judul positif terus kan. Nah, saya mencoba judul yang negatif. Selama ini kita belajar berbuat baik. Nah, itu sudah biasa. Mengambil hikmat dari itu udah biasa ya. Iya. Nah, ini belajar merusak negara dari viral. Menarik nih. Jadi saya sengaja melawan mainstream biar orang Ya, penasaran. kalau mengambil hikmah paling agama isinya paling itu aja. Betul. Iya. Itu menarik, membaca juga saya minat Ya, untuk dan baca ternyata orang penasaran, makanya bisa viral ya. Jadi sampai 9.000-an orang baca. Itu saya nulis 3 artikel, 1-2 artikel, dan itu panjang-panjang. Dan itu ternyata pembacanya ya malah banyak. ya konsisten gitu Konsisten. loh. Gitu. Nanti bisa kita cek sendiri ya. Ada linknya. Kita kasih link di bawah deskripsi Nanti YouTube-nya. Di YouTube bisa Iya, ditampilkan. diklik ya. Nah, bisa ditampilkan. Jangan lupa sekali klik. Minta orang lain untuk berkomentar, ini penting ya. Jadi tujuan kita minta orang lain untuk komentar, atau kita unggah saja di media sosial ya, lihat Komentar. responnya gimana gitu ya. Kalau banyak yang respon ya berarti kan kita biasanya kalau banyak yang respon makin percaya diri, banyak yang baca makin percaya diri. Iya. Mantap. Tapi kadang-kadang celakanya mohon maaf, kadang-kadang ketika kita orang di media sosial itu nggak baca, Iya. cuma langsung nge-like aja, nge-like gitu. Tapi kalau yang baca biasa di-share, Ada sebenarnya yang baca sampai habis. sampai habis di-share. Seperti itu. Banyak orang terpilih. Jangan takut dan malu terhadap semua komentar yang masuk ya ketika kita unggah ya. Malah justru itulah ya tahapan paling berharga, karena kita mendapatkan input, masukan, koreksi tanpa kita harus bayar orang untuk komentari. Gak usah baper kalau Nggak usah misalnya baper. komen. Ya, Oh, saya diksinya jelek banget. Ya, gak usah baper. saya dikomentari, dibully sudah pernah. Tapi nggak Sekarang apa-apa. udah kebal.
Jadi mana kalau dibully itu menjadi spirit kita untuk memperbaiki diri. Jadi bully itu bagus ya, spirit of bully itu. Jangan salah maknai ya teman-teman ya. Jangan salah maknai. Orang itu ketika dalam kondisi tertekan tuh muncul proteksi diri, muncul imunisasi diri, imun diri itu muncul untuk bangkit. Itu hukum psikologisnya kayak gitu. Apapun yang terjadi dengan tulisan Anda, orang suka atau tidak, orang benci kepada Anda, jangan pernah berhenti untuk menulis yang kedua kali, ketiga kali, bahkan sampai ke 1000 kali. Menulis itu suatu saat, seorang penulis itu suatu saat akan mengeluarkan ide yang kontroversi, pasti. Seorang penulis akan mengeluarkan ide yang kontroversi, pasti. Tapi dengan kontroversi itu, dia akan lebih matang dalam menulis, dia akan lebih berani dan akan lebih dewasa. Jadi nggak asa jangan pernah berhenti. Kalau berhenti selesai sudah karya. Saya sebenarnya ada satu ide tulisan gitu. Dan ini kalau saya keluarkan bisa beresiko ya suatu saat akan saya keluarkan. Gitu. Karena kita nggak boleh mendustai fakta yang selama ini kita pendam. Karena ide gila pun bisa dituangkan. Oke. Ini ada beberapa tulisan saya ya. Pertama, tulisan itu bisa viral, maksudnya dibaca orang. Ada satu tepat momentum. Ya, momentumnya tepat. Gitu. Saya dulu pernah nulis ketika ada konflik NU Muhammadiyah tentang Masjid Gede Kauman mau dipakai acara apa misalnya? Acara NU acara ini apa sih? Muslim. Acara apa? Muslim ini. Bukan yang mau dipakai untuk peringatan Harlah ya. Wow, itu di media sosial orang ribut ya. Nah, saya momen yang pas nih. Ya, saya ngambil momentum itu buat nulis. Gitu ya. Berarti, apa Viral habis itu. Tapi habis itu saya dibully orang. Tapi kita tidak mencaci, kita tidak menghina. Ya, saya menggunakan kritik yang membangun kepada teman-teman dia. Itu dulu sampai buahnya karena tersebar di intelektual itu sampai puluhan ribu itu yang baca. Tapi di IBTEM karena habis di riset ulang data itunya kehapus. Bukti viewernya itu kehapus. Terus tepat sasaran. Nah, saya kemarin nulis juga tentang UAD lockdown itu. Yang viral juga itu. Sampai puluhan trending topik nomor berapa itu tuh. Pernah satu. Iya kan? 1, 2. Itu kenapa? Karena tepat sasaran. Karena menulis pembacanya mahasiswa UAD langsung, dan bukan hanya mahasiswa UAD ternyata. Mahasiswa di kampus lain yang nasibnya serupa dengan UAD. Akhirnya viral tulisan itu. Dan tepat sasaran. Nah, itu tepat sasaran gitu ya. Momentum pas, tepat sasaran. Kemudian tepat waktu. Ya, tepat waktu. Ini ada artikel saya di Pundi ya, pundi.org. Ini saya nulis tentang bangsa yang sakit. Ini tepat waktu. Ya, misalkan ada belum tahu nih, pundi.or.id itu apa sebenarnya? Pundi.org itu ini media cyber ya. Ya, media cyber yang bergerak di bidang pendidikan dan literasi. Jadi kita hanya fokus ke isu-isu literasi. Ya, isu literasi itu tentang dunia literasi, dunia tulis menulis dan seperti itu. Yang kedua dia pendidikan. Ya, jadi teman-teman yang punya nasihat tentang pendidikan, ada hubungannya dengan pendidikan lah, pokoknya literasi ya, silakan aja kirimkan ke itu pundi.org, silakan buka itu. Bisa linknya dilihat nanti ya. Iya. Dan saya nulis di situ lagi tentang habis pasca demo kemarin, saya nulis tentang negara sakit, tanda tanya. Apakah negara bangsa ini sakit? Apakah benar gitu kan? Nah, itu tepat ininya, tepat waktu menurut saya. Artinya gini ya, mungkin momentumnya karena konteks saya itu menceritakan tentang bentuk negara yang sakit. Yang satu dari sini ada terjadi ada demo menolak omnibus law itu ya. Nah, kenapa saya katakan tulisan saya viral itu karena tepat waktu? Karena di dalam tulisan saya itu sedikit menyinggung tentang kultur yang terjadi di bangsa ini. Menurut saya itu sakit. Dan itu alhamdulillah viral. Itu yang baca sekitar 2.500 sampai hari ini. Jadi saya jadi mengatakan ekspresi pemerintah menanggapi keadaan
protes itu seperti apa, itu bagian dari bentuk rasa sakit, bagaimana aparat itu bersikap, bagaimana rakyat sendiri sebetulnya. Saya soroti juga, saya kritik juga rakyat itu karakternya bagaimana. Gitu. Jadi itu menurut saya tepat waktu karena ada momentum besar, kemudian tidak jauh dari situ artikel itu diunggah gitu ya. Kalau mungkin sekarang diunggah nggak seviral yang kemarin. Karena pakainya tidak tepat. Kemudian yang terakhir tepat media. Nah, jadi ada tulisan-tulisan itu yang ada media cyber ya. Ya itu kalau sebut saya ini Geotime ya, .co.id ini adalah media cyber yang isinya berat-berat Mas. Pokoknya Geotime ini tulisan yang berat-berat itu di sini. Dan pembacanya setia ini Mas. Setia. Nah, tulisan seberat apapun itu pasti dibaca di media ini. Saya pernah nulis tentang Sahrur, itu dibaca hampir, ya paling minim yang membaca itu sekitar 500 orang di media ini. Tulisan seberat apapun itu 500-an orang. Nah, saya kemarin nulis di sini yang berat itu tentang Firaun. Ternyata peminatnya banyak. Jadi tepat media juga. Gitu. Kalau kita ingin tulisan mengirim tulisan ya, yang agak gaul, ya jangan di Geotime, karena di Geotime nggak masuk. Gitu. Mungkin di IDTime ya, IDN Time itu dia agak gaul ya, konsumsinya milenial bahasanya. Terus kalau kita ngirim tulisan yang agak sarkastik, agak nyinyir, ya jangan di sini ya, itu tempatnya di Mojok misalnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nulis nggak tulisan itu nggak terbaca dengan baik itu karena mungkin medianya nggak pas aja. Media itu punya jamaah, punya pembaca tetap. Nah, kalau kita masuk ke sana nggak ini, akhirnya sedikit pembaca. Jamaah yang mana ya? Makanya saya ditanya temannya, ini kok tulisannya nggak viral ya? Sebetulnya nggak ada tulisan yang nggak bagus, Mas. Nggak ada tulisan yang nggak bagus. Tapi yang ada adalah tulisan yang belum ketemu pembacanya. Itu aja. Makanya kita sebagai penulis harus jeli meletakkan di mana tulisan. Nah ini ya mungkin itu aja pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah teman-teman menonton video ini, kita sebelumnya ucapkan terima kasih banyak Pak Hatip sudah datang dan bersamai kami lagi di dalam dunia kepenulisan. Jika ada pertanyaan nanti silakan tanyakan saja di kolom komentar ya teman-teman. Ya, di kolom komentar di YouTube-nya. Ya, di YouTube. Nanti bisa saya tanggapi. Pak Hatip juga bisa menanggapi di situ ya. Apa aja yang teman-teman masih penasaran kan? Ya, tanyakan saja. Baiklah, sebelum kita tutup, tadi ada kata-kata yang sangat saya garis bawahi, yaitu orang cerdas selalu memiliki tulisan. Tidak ada orang cerdas yang tidak memiliki tulisan. Karena tulisan itu yang membuat kita dikenang sampai kapanpun. Terima kasih, saya MC sekaligus moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Like, comment, subscribe, turn on notification.